Tapi selamat lingun alatai, salam sehujud kareng dia malempang. Nah, kon parisiman dia yang menyukai banget yang YouTube-nya di Wiranti Alintang. Sekarang saya lagi mau membahas masalah bagaimana sih jadinya seorang spiritual, bagaimana pengalaman saya menjadi seorang spiritual seperti itu. Nyai kan bukan orang baru di lingkungan spiritual ya. Banyak media yang sudah meliput Nyai kesana kemari, bercerita, memprediksi segala macam. Sebenarnya hal yang paling berat Nyai rasakan dari seorang paranormal itu apa? Karena kan kenapa saya tanyakan itu, karena Nyai punya kelebihan nih. Nyai punya kelebihan yang tidak kita lihat. Ya kadang baik, kalau yang nggak baik gimana gitu. Suka dukanya gimana Nyai? Suka dukanya tuh kalau melihat pasien berhasil pasti berbahagia. Tapi ada juga yang sesuatu hal yang kita agak sedikit tutupi bila mana keadaan seandainya nih pasangannya, kita melihat bahwa pasangannya ada yang selingkuh. Itu biasanya kita memberitahunya nggak bisa langsung, kita mengatakan bahwa pasangan belum tentu kan orang percaya. Kan itu biasanya kita harus mengutarakannya tuh biasanya harus pelan-pelan. Seperti itu. Kadang-kadang kalau ada kita melihat sesuatu, akan ada kejadian sesuatu hal yang akan terjadi di kedepannya, itu biasanya saya agak agak susah untuk mengatakan seperti itu. Paling saya hanya memberi nasihat untuk mereka agak sedikit berhati-hati, tapi saya tidak akan mau menceritakan apa yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Setelah itu ada juga yang lumayan berat bagi saya itu di saat saya harus memelet orang cuma baru kenal. Orang baru kenal, setelah itu orang tidak suka, kita harus memelet. Nah itu tuh yang agak lumayan berat buat saya. Kenapa? Saya tuh biasanya saya tolak, tapi ada juga pasien yang memang memaksa. Sebagaimana, ya udahlah Nyai, kita harus coba. Tapi setelah mereka coba, perjalanannya panjang. Kadang-kadang mereka itu agak, nanti mereka bertanya dengan saya, kok hasilnya kok begini? Kan saya udah kasih tahu dari awal. Tapi kadang-kadang pasien itu tidak berpikir bahwa kan saya dari awal udah memberitahu mereka bahwa pekerjaan ini tidak gampang dan susah untuk berhasil, tapi mereka itu menganggap jangan-jangan Nyai cuma bohong, lagi malas aja mau pegang pasien. Sebenarnya tuh enggak, sebenarnya tuh kenyataan seperti itu. Nah, nih kalau Nyai kan biasa terima tamu tuh curhat ke Nyai tentang masalahnya. Nah Nyai juga manusia biasa, Nyai curhatnya sama siapa? Oke, biasanya kalau saya curhat sama siapa? Saya biasanya curhat sama leluhur, curhat sama suami saya lah yang pasti seperti itu. Pastilah, semua orang pasti punya masalah. Saya pun seorang spiritual juga pasti ada permasalahan sendiri kan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu? Pernah nggak Nyai lagi tidur atau lagi apa, tiba-tiba dapat penglihatan bahwa akan ada sebuah bencana besar atau ada kejadian besar? Tapi kalau Nyai sadar nih, kalau Nyai omongin ini bakal jadi ribut, tapi kalau nggak diomongin ini jadi beban di hidup Nyai ini. Oke, pernah suatu terjadi. Itu saya mimpi akan ada sesuatu kejadian. Tapi saya hanya duduk, saya hanya berpikir. Saya kalau saya bicarakan pasti orang bilang saya halusinasi. Saya cuma bicara dengan suami, selesai saya bicara dengan suami, saya duduk berdoa. Semoga apa yang saya mimpikan itu tidak terjadi, hanya itu saja. Kalau saya harus utarakan, mungkin orang bilang ini halusinasi. Apalagi kalau yang tidak, kalau orang pikir itu tidak masuk akal. Karena saya pernah mengatakan dengan suami saya, aku mimpi ya ada air bah besar. Itu kejadian tahun berapa? Tapi waktu itu saya masih di Banjarmasin, saya bilang, karena suami saya kan pernah bertugas di Banjarmasin. Setelah itu saya bilang ada kejadian, tapi kenapa ya? Saya bilang sama suami saya, udahlah berdoa supaya jangan ada musibah apapun. Ternyata di Banjarmasin itu terjadi banjir bandang. Oh, benar kejadian. Benar kejadian, tapi saya tidak berani mengatakan. Kenapa? Kalau saya mengatakan begitu, nanti dipikir orang ini
terlalu berlebihan. Nah saya tuh suami saya hanya bilang udah kamu duduk doa semoga musibah itu tidak besar, tidak terkena dengan semua masyarakat di sana. Tapi mau nggak mau kan seperti itu. Itu memang pernah terjadi. Jadi kita percaya bahwa jodoh, nasib, rezeki di tangan yang kuasa ya. Pernah gak Nyai punya pengalaman datang tamu yang Nyai lihat, mohon maaf nih, kayaknya sebentar lagi nih, ini bakal gak lama nih, pernah gak dapetin kayak gitu? Oke, biasanya saya pernah ketemu dengan orang yang lagi sakit. Tapi setiap kali saya hanya saya bilang sama keluarganya, mereka berdoa semoga dia sehat, ada umurnya panjang gitu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini waktunya bentar lagi sih. Walaupun saya tahu akan kayaknya ini nggak lama, tapi saya pasti bilang sama keluarga, mereka hanya bilang apa? Udah doa supaya sehat, ada umur panjang. Kenapa Nyai seperti itu Nyai? Kan ada juga yang namanya paranormal nih, yang ada yang gamblang nyebutin kayak gini, tapi Nyai lebih milih tidak seperti itu Nyai. Kalau saya mengatakan seperti itu, saya menunduk Tuhan. Walaupun saya melihat sesuatu hal, itu kan takutnya hanya penglihatan saya. Tapi Tuhan tidak berkehendak mau apa saya. Kan saya juga malu. Tapi lebih bagus kita melihat seperti itu, ya udah. Kita tinggal bilang, semoga dia sehat, semoga ada umurnya panjang. Udah, saya begitu. Saya tidak pernah mengatakan, oh ini bentar lagi waktunya, ini bentar. Enggak. Saya tidak mau. Walaupun saya memahami itu. Ya. Kita sepakat bahwa kita nggak bisa mendahului Tuhan ya. Tapi bagaimana, apa yang Nyai rasakan saat Nyai melihat tanda-tanda kegelap, tanda-tanda maut itu akan datang? Saya tuh kalau udah, saya tuh punya, ya setelah begitu saya hanya berpikir apa? Saya tuh hanya mau mengatakan kepada keluarga mereka tuh untuk mengikhlaskan. Tapi saya tuh nggak berani. Makanya saya cuma bilang sama mereka, kamu berdoa, lebih bagus bawa doa, selesai dibawa doa, kamu berdoa supaya dia sehat, ada umur. Nah biasanya tuh orang kan pasti mengerti kayak gitu. Tapi kalau kita bilang, oh ini waktunya udah, saya takut sekali. Sama nih, ada orang punya usaha, ada orang tanya, nih usaha saya begini, kayaknya bentar lagi usaha saya ini bagaimana? Saya lihat usahanya akan jatuh. Cara saya membicarakan kayak apa? Saya hanya bilang, hati-hati, kamu harus setel, mulai sekarang udah mulai setel, satu, kedua lagi, kamu harus jangan sembarangan dengan orang, takut nanti ada orang yang manfaatin kamu atau membuat usaha kamu menjadi tidak baik-baik saja. Nah, karena saya udah paham bahwa kedepannya usahanya akan turun. Saya cuma hanya mengatakan dulu, kamu harus berhati-hati. Kalau dia bisa mengatakan, saya harus mengatakan harus berhati-hati, kan pasti sedikit banyak kan orang yang punya usaha pasti akan berpikir, oh ini udah berpesan ya, saya harus hati-hati, kan seperti itu. Nah nanti kalau di saat usaha mereka mulai turun, saya udah bilang apa, oh ini kayaknya sih ada cobaan, tapi pelan-pelan nanti akan naik kembali. Karena pasti harus mengatakan kayak gitu, supaya kita harus, orang seperti itu harus memberi support kepada mereka. Kalau saya mengatakan, oh dulu kayaknya nggak bisa deh, kayaknya kamu hancur nih usaha kamu, itu mereka tambah down. Tapi saya selalu mengatakan, semangat, sebentar lagi usaha kamu akan naik lagi. Kalau kita kan doa seorang spiritual juga, kita kan punya kelebihan ya, mungkin ada berkat yang lebih besar. Kalau kita mendoakan yang baik buat mereka, pasti kehidupan mereka juga akan baik, seperti itu.